Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila seseorang pernah melakukan transgender dari laki-laki menjadi perempuan, suatu ketika Allah memberinya hidayah sehingga menjadikannya bertaubat. Pertanyaannya, berkaitan dengan ibadah yang dilakukannya, apakah perannya itu sebagai perempuan atau laki-laki? Misal jika melaksanakan sholat jamaah, apakah harus di saf laki-laki, apakah di saf perempuan, dan apakah kelaminnya? Mohon maaf, harus diubah seperti sedia kala. Pertanyaan dari Riyandi di Banyumas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Riyandi di Banyumas. Ini pertanyaannya ya unik, tapi memang sekarang ada beberapa kasus ya. Mungkin udah agak lama ada kasus-kasus ini dan memang dibutuhkan pencerahan. Jadi misalkan ada seorang yang dia dulu mengalami transgender, artinya dia operasi kelamin dari laki-laki menjadi wanita. Kemudian dia dapat hidayah tobat lah. Tapi kan kelaminnya sudah jadi wanita dan dia bentuknya sudah wanita ya. Terus ketika dia tobat, bagaimana sholatnya? Gitu. Apakah sholatnya tetap di saf wanita atau laki-laki? Terus nanti kalau dia tobat, apakah harus merubah kelaminnya dan sebagainya? Lah, para pemirsa Tajil Fast TV, semoga Allah senantiasa membimbing kita selalu bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi Allah menciptakan kita sudah ahsani taqwim. Nah, kita sangat hafal ayat itu karena ayat itu ada di juz amma kan, ada di surat At-Tin ya. Jadi kalau di juz amma insya Allah rata-rata, apalagi itu surat yang pendek insya Allah kita hafal ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. La sungguh pasti qad benar-benar ya. Ada lam taukid ya artinya sungguh, ada qad juga artinya sungguh. Qad ketemu fi'il madi, khalaqna itu juga artinya sungguh. Jadi sungguh benar-benar kami ciptakan manusia dalam ahsani taqwim, bentuk yang terbaik. Maka kita syukuri, kita kan terbaik gitu dari banding makhluk-makhluk yang ada. Bahkan di surat Al-Infitor ayat 7-9 Allah lebih menegaskan lagi. Ya, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa ma syaa rakkabak. Ayat 7 ayat 8. Dialah yang telah menciptakanmu ya, fasawwaka menyempurnakan bentukmu fa'adalak dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang, proporsional. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak, dalam bentuk yang Allah bebas membentuknya. Dan tentu Allah adalah Sang Maha Al-Musawwir, pembentuk rupa yang terbaik, desainer terbaik. Jadi kita ini sudah didesain dengan Allah sangat baik. Masalah jenis kelamin ini kan sudah menjadi takdir Allah dan memang hidup itu sebagai fitnah ujian. Kita biasanya kalau ada orang meninggal dunia, kita sering mendengar Pak Kayyim itu atau tokoh agama ketika mau mengantarkan ke kuburan biasanya memberi tausiah dengan membuka dengan surat Al-Mulk kan ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia menciptakan kematian dan kehidupan untuk mengujimu siapa di antaramu yang terbaik amalnya. Termasuk menciptakan kita ada laki-laki dari perempuan. Ini memang termasuk hal yang bersifat takdiri, bukan ikhtiari. Jalan hidup itu selalu ada dua, satu takdiri, satu ikhtiari. Yang dimaksud takdir adalah sunatullah, dari sananya. Saya laki-laki, saya bentuk rupanya begini. Udah Allah atur dan Allah Maha Adil. Pasti ada hikmah di balik itu ya. Nah, yang kedua ada ikhtiari yang kita bisa memilih seperti keimanan, keislaman, kebaikan, perbuatan kita bisa memilih, itu namanya ikhtiari. Nah, masalah jenis kelamin ini masuk takdiri. Ya kita terima dengan baik dan kewajiban kita hanya merawat gitu. Kita rawat dengan baik, kita syukuri gitu. Karena apa? Dalam kenyataan ini tidak selamanya maaf ya, orang yang cantik dapat jodoh. Tidak selamanya. Ya, orang yang jelek katanya susah jodohnya, belum tentu juga, misalkan begitu. Orang yang pintar mesti kaya, nggak mesti juga. Gitu. Banyak orang yang biasa-biasa aja kaya gitu ya. Bahkan orang pintar yang nggak kaya juga banyak. Itu, bayangan kita, kalau orang berilmu mesti hidupnya kepenak. Ya harusnya, tapi tidak semuanya begitu lah. Ini menunjukkan memang kehidupan itu sebagai ujian. Makanya hidup itu istilah kalau bahasa Jawanya sawang sinawang lah. Jangan suka banding-bandingkan. Bersyukurlah ketika Allah menciptakan kita sebagai laki-laki, sebagai perempuan itu. Jangan sampai kemudian setan membisikkan kita sehingga kita menjadi ingkar, tidak menerima takdir Allah. Dan ini satu keingkaran yang sangat besar. Di surat An-Nisa itu kan ayat 119 ya kalau tidak salah, Allah sudah mengingatkan kita itu. Bagaimana salah satu tipu daya setan ya.
Jadi wa iyyat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ini kalau dari ayat 117, wa iyyatuna illa syaitanan marida. Ya. Dan mereka tidak lain hanyalah beribadah kepada setan yang durhaka. La'anahullah, Allah melaknat mereka. Wa qala la'attakhidana min ibadika nasiban mafruḍa. Maka iblis ini, setan ini akan bersumpah, la'attakhidana min ibadika nasiban mafruḍa. Aku benar-benar akan mengambil dari hamba-hamba Engkau bagian yang sudah ditentukan untuk saya. Artinya akan menyesatkan mereka. Apa bentuknya? Wala udillanahum wala umanniyanahum wala amurannahum falyubattikuna adanal an'am wala amurannahum falyubattikuna adanal an'am wala amurannahum falyughayyiruna khalqallah. Wa man yattakhidhish syaitana waliya min dunillah faqad khasira khusranan mubina. Apa artinya? Wala udillanahum, aku benar-benar akan sesatkan manusia. Wala umanniyahum, akan aku benar-benar munculkan angan-angan dalam jiwa manusia. Ya seperti tadi, ada orang laki-laki berangan-angan, seandainya aku jadi wanita akan begini. Jiwaku kan jiwa wanita yang terjebak dalam tubuh laki-laki. Ini angan-angan dari setan. Wala amrunahum, dan benar-benar aku akan perintahkan mereka falyubattikuna adanal anam, sehingga mereka memotong telinga-telinga hewan-hewan ternak. Nah ini kaitannya dengan keyakinan pada zaman jahiliyah, tapi bukan itu pembahasan kita. Kemudian wala amrunahum falyughayyiruna khalqallah, dan aku benar-benar perintahkan mereka sampai mereka benar-benar falyughayyiruna, merubah ciptaan Allah. Nah itu termasuk merubah apa? Jenis kelamin tadi. Wa man yattakhidhish syaitana waliya min dunillah, barang siapa yang menjadikan setan itu lebih diikuti, ya, ditaati dari selain Allah, ya, faqad khasira khusranan mubina, dia mendapatkan kerugian yang nyata. Ya, dari sini kita tahu bahwa oh ternyata ketika setan itu salah satu bentuk godaannya adalah menimbulkan angan-angan yang tidak. Seandainya saya ganti kelamin, saya begini. Nah, dan orang yang begini sudah dilaknat oleh Allah. Tadi sudah la'anahullah, Allah melaknatnya. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari nomor 4886 dan Muslim nomor 2125 dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, la'anallahul wasimat wal mutawassimat, ya, wal mustashimat, ya. Maaf, la'anallahul wasimati wal mutashimat wal namisati wal mutanammisat wal mutafallijati lil hasan al mutaghayyirat li khalqallah, gitu. Allah itu melaknat orang-orang yang membuat tato dan ditato, melaknat orang-orang yang mencabut bulu mata dan minta dicabut bulu mata, melaknat orang-orang yang merenggangkan giginya dengan tujuan untuk kecantikan. Al-mutaghayyirat khalqallah, orang-orang yang merubah ciptaan Allah. Bayangkan itu, hanya mentato saja, mengikir gigi agar berubah, itu demi kecantikan, mencabut alis, sekarang ada sulam alis, ada tanam alis. Itu saja dilaknat oleh Allah, apalagi merubah kelamin. Ini sebuah dosa yang sangat besar sekali, ya. Nah, alhamdulillah tadi dari keterangan dari Mas Riyandi ternyata orang tersebut bertobat, gitu ya. Ya, kalau bertobat gimana? Lah, jamaah sekalian, para pemirsa Tajil Fast TV, saya kembali ke masalah tadi dulu, ya, sebelum kita bicara tentang bagaimana hukumnya dan pertobatannya. Ketika orang itu merubah ciptaan Allah itu dilaknat. Jangankan merubah, menyerupai seorang laki-laki, menyerupai wanita, menyerupai saja dari gayanya, dandanannya, itu udah dilaknat. Ya, apalagi sampai merubah. Dalam hadis Imam Bukhari nomor 5885 dari Ibnu Abbas, ya, Rasulullah SAW diceritakan oleh Ibnu Abbas, ya, la'ana Rasulullah SAW al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa wal mutasyabbihat minan nisa bir rijal. Bahwa Rasulullah SAW melaknat orang-orang yang menyerupai laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Ya, dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan juga ini nomornya 3151, ya, dan sanad ini sahih sesuai sanad Imam Bukhari. La'anallahul mutasyabbihina minar rijal bin nisa wal mutasyabbihat minan nisa bir rijal. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Bayangkan. Menyerupai saja udah dilaknat, ya, karena dia tidak bersyukur, dan ini tentu akan berbahaya, ya. Jadi dia tidak bersyukur atas nikmat kelakiannya, tidak syukur atas nikmat kewanitaannya. Nah, apalagi sampai merubah ciptaan Allah. Lah, tetapi Allah Maha Pengampun. Setiap orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh, maka insya Allah dia akan diterima tobatnya. Nah, kalau dia sudah hijrah gimana, Ustadz? Nah, salah satu bentuk hijrah adalah, atau tobat adalah dia menutup dengan amal baik. Ya, jadi
Misalkan seseorang pelit, ya ditutup dengan dermawan. Jadi kan para ulama mensyaratkan ada 5. Pertama, mengetahui bahwa itu dosa. Kedua, an-nadamu taubah, menyesali perbuatan dosanya. Ketiga, istighfar, mohon ampun kepada Allah. Keempat, al-azmu alla ya'uda ilal kufri atau ilal ma'siyah. Bertekad tidak kembali kepada maksiat. Dan yang kelima, takfirul al-ma'siyah atau takfirud dzam bil a'malis shalihah, menutupi dosa dengan amal-amal baik. Misalkan saya mendolimi orang lain, maka bentuk pertobatan saya kembalikan kedoliman itu. Misalkan saya mendolimi hartanya, saya kembalikan hartanya. Kalau orang sudah berganti kelamin, bagaimana? Nah ini saya pernah sedikit waktu itu lewat di beranda tentang kisah seorang artis Indonesia yang sukses di Hollywood ya, yang dia berubah jenis kelaminnya menjadi wanita, tapi kemudian dia masih ada di Indonesia. Ternyata pengakuan dia, ya maaf sekali, ya nggak mungkin sempurna. Akhirnya bau busuk selalu muncul dari kelamin buatannya itu. Karena ya bagaimanapun Allah mendesainnya sebagai seorang laki-laki berubah wanita. Jadi dia seumur hidup sebenarnya tersiksa. Dan tidak mungkin bakal punya anak gitu ya, akan tersiksa. Dan ya laki-laki yang mencintainya nggak ada yang langgeng, ya gimana mencintai sesama laki-laki kan? Jadi nggak akan mungkin itu. Jadi itu dari pengalaman yang sudah terjadi, dari beberapa artis juga menjelaskan itu, kenapa orang kemudian kembali seperti itu. Lah, berarti hukum yang tadi pertanyaan ada 3, bagaimana kalau dia mau bertobat? Ya kalau dia punya biaya, semaksimal mungkin kembalikan kepada kelamin asalnya. Ya, termasuk seandainya maaf, payudaranya sudah dibesarkan, ya kembali dikempeskan. Kelaminnya kembali diganti lagi. Wallahu a'lam bisa atau tidak, tapi semaksimal mungkin begitu. Jadi tampilannya dikembalikan kepada asalnya, itu bentuk pertobatannya. Dan kedua, bagaimana hukum sholatnya di soft laki-laki atau wanita? Karena dia asalnya laki-laki, ya kembali ke laki-laki. Walaupun saat itu tubuhnya masih seorang wanita. Sempat viral kan di medsos seorang yang gayanya kewanita-wanitaan tapi pakai pakaian ihram laki-laki di Masjidil Haram. Ya sampai orang melihatin semua karena cantik banget. Rambutnya panjang, tapi sebenarnya dia laki-laki. Maka dia pakai ihram laki-laki, tidak pakai jilbab ya, karena mungkin dia sudah bertobat melakukan umroh, mudah-mudahan begitu. Jadi dia ketika sholat ya berada di shaf laki-laki karena asalnya laki-laki. Ya, terus bentuk pertobatannya kan begitu, tidak cuma kalau sudah dia sadar kembali kepada Allah, ya kembali ke jenis kelamin asal gitu. Ya, dia tidak perlu pakai pakaian wanita lagi, ya kembali ke laki-laki. Seperti yang ada seorang yang di TNI itu ya kalau tidak salah ya, ada seorang wanita ya, memang itu bukan kesalahan dia ya, karena memang diagnosis ternyata dia laki-laki. Akhirnya dia melakukan pengajuan ke pengadilan dan disahkan di pengadilan, dan ternyata dia laki-laki. Ya itu memang itu kesalahan, bukan sengaja ya, kesalahan di awal karena memang bentuknya seperti wanita tapi ternyata laki-laki ya. Jadi di Purwokerto juga kayaknya dulu pernah terjadi gitu. Ya karena memang mungkin ada sedikit kelainan di kelaminnya sehingga dianggap laki-laki padahal wanita, atau kebalikannya. Ya. Kecuali kalau memang dia punya 2 kelamin yang disebut al-khunsa. 2 kelamin pun ini, maka ketika punya 2 kelamin bagaimana? Para ulama mengatakan mana di antara 2 kelamin itu yang berfungsi ketika dalam pembagian waris dan sebagainya itu. Ketika yang berfungsi adalah kelamin laki-laki, ya dia bagiannya laki-laki, berarti harusnya dia diperlakukan seperti laki-laki, gitu ya. Nah, termasuk sholatnya dan sebagainya. Nah, apalagi yang tobat ini udah jelas dari asalnya dia laki-laki menjadi wanita. Ya, terus tadi pertanyaannya kan begitu ya. Jadi bagaimana kalau sholatnya, maka ya kembali kepada hukum asalnya, kodrat asalnya sebagai laki-laki. Yang kedua ini pertanyaannya kelaminnya apakah harus dirubah? Tadi saya bilang kalau memang punya biaya ya kembalikan seperti sedia kala. Pertanyaannya cuma 2 ternyata ya. Jadi jika melaksanakan sholat harus di soft laki atau perempuan, dan kelaminnya harus dirubah atau tidak, ya itu. Jadi seperti itu. Semoga kita semuanya bersyukur selalu kepada Allah dan kita terhindar dari bisikan-bisikan setan, angan-angan yang berlebihan. Ya, jadi tidak boleh merubah ciptaan Allah, syukuri apa yang ada. Ya, karena hidup itu sawang sinawang, ya tidak selamanya kecantikan, kegantengan, jenis kelamin tertentu itu memiliki kelebihan sendiri, tidak. Karena lirijali masing-masing itu memiliki
kelebihan ya. Jadi laki-laki punya kelebihan, wanita juga punya kelebihan, laki-laki juga punya kekurangan, wanita juga punya kekurangan. Jadi dalam bagian waris pun kan lirijali nasibu mimma iktasabu walinisai nasibu mimma iktasaban. Laki-laki punya bagian dari apa yang mereka usahakan, wanita juga punya bagian dari apa yang mereka usahakan. Karena sebenarnya mereka setara kedudukannya di sisi Allah dengan ketakwaan, berbeda pada kodratnya dan berbeda pada kewajibannya serta haknya. Demikian, semoga bermanfaat ya. Oh ya, ada sedikit tambahan, boleh melakukan operasi plastik atau perubahan itu, tapi bukan kelamin ya, seperti dalam rangka misalkan khitan kan berubah karena mengambil bagian tertentu boleh karena syariat. Ya, terus kemudian misalkan maaf untuk menutupi aib seperti bibir sumbing gitu ya. Sehingga kan ngomongnya nggak jelas, maka boleh dioperasi, bukan berarti merubah ciptaan Allah. Ya, karena itu adalah kelainan, sehingga dioperasi jadi lebih baik. Atau mungkin ada orang yang mohon maaf sekali bentuk ketika lahir ada cacat di tubuhnya, maka dioperasi itu boleh. Karena itu sebenarnya bukan merubah ciptaan Allah, tetapi dalam rangka untuk mengembalikan ke bentuk yang baik sebagaimana yang dikehendaki tanpa merubah sama sekali, hanya supaya di hidupnya lebih baik, lebih enak, begitu kan. Jadi itu diperbolehkan oleh para ulama. Demikian, aku qouli hadza wa astaghfirullah rabbana fanfa'na bima 'allamtana wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين
هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أمسينا وأمسى الملك لله
رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم صل وسلم على نبينا محمد 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 اللهم صل وسلم على نبينا
اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله وبحمده
سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه 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 أستغفر